Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septi Aditya, NIM 03023121260985 dari jurusan Teknik Pertambangan, Kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan teknologi pencairan batu bara. Untuk pengertian pencairan batu bara, itu adalah pencairan batu bara adalah proses mengubah wujud batu bara dari padat menjadi cair. Proses pencairan batu bara dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode pencairan batu bara di, di sini metode pencairan tak langsung, yaitu tahapan prosesnya di mana gasifikasi batu bara menjadi gas sintesa CO dan H2. Pembersihan gas dari debu, sulfur, dan CO2. Terus untuk mendapatkan perbandingan mol, rektan CO dan H2, sebagian dari gas tersebut dimasukkan ke dalam reaktor konversi untuk proses reaksi katalitik CO dan steam menghasilkan gas H2. Gas CO dan H2 yang sudah dibersihkan diumpankan ke Piscer Torps, di mana gas tersebut bereaksi dengan katalis tertentu pada suhu 220 sampai 300 Celcius dan tekanan 20 sampai 40 bar untuk menghasilkan hidrokarbon cair. Terus hidrokarbon cair didistilasi untuk menghasilkan bahan bakar cair bensin, minyak tanah, dan solar. Hasil samping menghasilkan metana dan etana. Metode pencairan batu bara, pencairan langsung. Di sini pencairan langsung di mana batu bara mudah dihancurkan menjadi partikel halus, kemudian dibuat slurry dengan katalis dan solvent. Lalu gas hidrogen dimasukkan ke dalam slurry sehingga terjadi reaksi hidrogenasi pada suhu 4.300 Celcius sampai 4.500 Celcius dan tekanan 15 sampai 20 megapascal. Fluida hasil reaksi hidrogenasi didistilasi untuk memisahkan minyak menengah, middle oil, dan nafta. Lalu minyak berat dari hasil distilasi dihilangkan abunya, dising menggunakan settler. Lalu minyak berat bebas abu dihidrogenasi lanjut dengan menggunakan katalis dalam reaktor fixed bed untuk dikonversikan menjadi nafta dan middle oil. Minyak berat hasil distilasi digunakan sebagai solvent pada proses lanjut. Mengingat Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar, 36 miliar ton, dan sebagian besar merupakan batu bara muda, sekitar 70%, maka teknologi pencairan batu bara perlu dikaji lebih dalam mulai sekarang. Adapun kelayakan pencairan batu bara, di mana beberapa karakteristik batu bara yang menentukan kualitas, yaitu pertama, proximate batu bara meliputi moisture, volatilometer, viscid carbon, S content, dan total sulfur. Dua, ultimate batu bara meliputi karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Lalu measural dan mineral batu bara meliputi vitrinite, internite, lignite, clay, epoksida, dan frame. Karakteristik batu bara mempengaruhi proses pencairan batu bara untuk menjadi bahan bakar cairan berupa gasolin, kerosin, diesel oil, nafta, lilin, dan sebagainya. Campuran batu bara cair, konsepnya di mana bahan baku batu bara digiling sampai ukuran maksimum 250 mikron, kemudian dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan mineral yang terkandung. Lalu pencucian mineral dapat dilakukan dengan perendaman batu bara dalam larutan kimia. Dengan pengadukan mineral dengan larutan kimia akan membentuk buih, dan partikel batu bara akan mengendap di bagian dasar tangki, sehingga mineral bisa dipisahkan. Lalu batu bara bersih dihancurkan lagi untuk memperoleh ukurannya sesuai, yaitu 200 mes, kemudian dicampur dengan air. Komposisi batu bara air 70% batu bara, 30% air. CBA hanya digunakan di PLTU, pabrik, semen, pembangkit uap, dan lain-lain. Secara penggunaan CBA dalam waktu tinggal tetesan harus cukup lama pada suhu tinggi, sehingga airnya menguap dan partikel batu bara dapat menyala.
Brown coal liquefaction, teknologi yang mengubah kualitas batu bara yang rendah menjadi produk yang berguna secara ekonomis dan dapat menghasilkan bahan bakar berkualitas serta ramah lingkungan. Langkah utama adalah memisahkan air secara efisien dari batu bara yang berkualitas rendah. Langkah kedua, melakukan proses pencairan di mana hasil produksi minyak yang dicairkan ditingkatkan dan menggunakan katalisator. Kemudian dilanjutkan dengan proses hidrogenasi, di mana heteroatom, campuran sulfur Leyden, campuran nitrogen Leyden, dan lain-lain. Pada minyak batu bara cair dipisahkan untuk memperoleh bahan bakar bermutu tinggi kerosin dan bahan bakar lainnya. Kemudian sisa dari proses tersebut, kemudian unsur sisa produksi lainnya dikeluarkan. Berikut proses dari brown coal liquefaction proses. Proses pembentukan hidrogen coal. Proses pembentukan ini diperlukan proses hidroliquefaksi, di mana proses hidroliquefaksi disebut juga sebagai proses hidrogenasi katalitik atau proses pencairan batu bara dan hidrogenasi batu bara dalam larutan donor hidrogen dengan bantuan katalisis oksida besi pada tekanan antara 35 sampai 275 atmosfer dan temperatur sekitar 375 sampai 4.500 Celcius. Tekanan dan temperatur tinggi digunakan untuk memecahkan batu bara menjadi fragmen reaktif yang disebut radikal bebas. Hidayat 1995. Agar menghasilkan konversi cair yang cukup tinggi, diperlukan stabilisasi terhadap radikal bebas sekaligus mencegah terjadinya polimerisasi menjadi produk tak larut dan reaktif. Manfaat. Yang pertama yaitu batu bara terjangkau dan tersedia di seluruh dunia, memungkinkan berbagai negara untuk mengakses cadangan batu bara dalam negeri dan pasar internasional dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak serta meningkatkan keamanan energi. Yang kedua, batu bara cair dapat digunakan untuk transportasi, memasak, pembangkit listrik stasioner, dan industri kimia. Yang ketiga, batu bara yang diturunkan adalah bahan bakar bebas sulfur, rendah partikulat, dan rendah oksida nitrogen. Yang keempat, bahan bakar cair dari batu bara merupakan bahan bakar olahan yang ultra bersih, dapat mengurangi risiko kesehatan dari polusi udara dalam ruangan. Lalu kelebihan batu bara cair, yaitu yang pertama, harga produksi lebih murah, biaya produksi rendah, cairan batu bara hanya membutuhkan biaya produksi 15 US dollar per barrel. Yang kedua, jenis batu bara yang dapat digunakan adalah batu bara yang berkalori rendah, low rainfall, yang selama ini kurang diminati pasar. Yang ketiga, dapat dipergunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar pesawat jet, mesin diesel, serta gasolin, dan bahkan bahan bakar minyak biasa. Yang keempat, teknologi pengolahannya lebih ramah lingkungan dari pasca produksinya, tidak ada proses pembakaran dan tidak dihasilkan gas CO2. Lalu kekurangan batu bara cair, keekonomian harga minyak bumi sangat fluktuatif sehingga seringkali investor ragu untuk memungkinkan hilang cairan batu bara. Batu bara cair akan ekonomis jika harga minyak bumi di atas 35 US dollar per barrel. Yang kedua, investasi awal tinggi, biaya investasi kilang cairan batu bara ya. Batu bara komersial cukup mahal. Lalu yang ketiga merupakan investasi jangka panjang, BOP baru dicapai setelah 7 tahun beroperasi, sedangkan tahap pembangunan memakan waktu 3 tahun. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.